selanjutnya kita bahas tentang situasi. Nah, situasi di sini adalah bagaimana kita melakukan yang namanya analisis terhadap situasi gitu ya. Dan ini berkaitan dengan pelatihan, baik itu dari sisi internal, artinya di dalam organisasi, begitupun di dalam maupun di luar organisasi. Dan memang ini biasanya berkaitan dengan eksternal faktor gitu ya, atau di luar lah ya, di luar dari perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami konteks dan kebutuhan yang benar sebenar-benarnya gitu ya. Kenapa ini penting? Karena dengan kita bisa menganalisis situasi, ini menjadi langkah yang paling awal dan ini sangat menjadi krusial untuk memahami kondisi terkini. Jangan sampai kita bikin pelatihan-pelatihan hanya berdasarkan internal situasi saja, tapi eksternalnya nggak pernah kita analisis. Sehingga pelatihan yang kita buat itu tidak menjawab tantangan yang ada di eksternal. Padahal penting banget kita juga harus menganalisa yang namanya kondisi yang ada di eksternal. Sehingga antara eksternal dan internal itu match gitu ya. Jadi pelatihannya itu bisa menjawab kedua sisi gitu ya, sisi eksternal maupun sisi internal. Contohnya ya, ini contoh ketika kita melihat situasi di dalam organisasi. Misalnya, contohnya perubahan struktur gitu ya. Jadi adanya perubahan struktur gitu ya, adanya promosi, adanya demosi, adanya perpindahan rotasi di dalam internal gitu ya, terkait dengan struktur organisasi. Terus yang kedua, misalkan rendahnya kesiapan digital dasar. Nah, ini bisa melewati dengan internal survei gitu ya. Misalkan ada survei, itu juga perlu dilakukan di dalam internal untuk memahami situasi di dalam internal itu sekarang concern-nya tentang apa sih gitu ya. Termasuk mungkin turnover gitu ya, turnover rate gitu ya. Itu juga bisa menjadi bahan evaluasi. Kebutuhan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Nah, misalkan di dalam internal itu ngomongin soal direction gitu ya dari manajemen bahwa kita tahun ini harus efisiensi. Nah, contoh yang kedua adalah terkait situasi eksternal atau situasi yang memang di luar organisasi kita. Misalnya contoh digitalisasi gitu ya. Kita ngelihat nih menurut BPS, Kominfo gitu ya, Komdigi kalau sekarang gitu ya. Adanya adopsi sistem digital itu menjadi meningkat gitu ya. Jadi kita melihat dari berita, dari situasi pemerintah gitu ya. Atau misalkan skill gap di Indonesia masih lebar di level menengah. Nah, itu kita ngelihat nih dari survei-survei dari secara internasional gitu ya. Jadi misalkan laporan Bank Indonesia gitu ya, 40% tenaga kerja di Indonesia itu belum menguasai keterampilan kerja gitu ya. Nah, itu juga sebagai bahan evaluasi kita atau bahan untuk analisa ya. Bahan analisa kita ngelihat dari sisi eksternal. Dan juga tren global itu seperti apa sih? Itu juga perlu kita melakukan yang namanya riset. Nah, ini juga butuh keterampilan yang namanya riset secara internasional. Jadi itu ya, jadi contoh antara secara internal dan juga eksternal itu jadi bahan analisa kita tuh untuk kebutuhannya kira-kira apa ya gitu, ngelihat dari dua faktor ini. Nah, bagaimana sih caranya ketika kita melakukan yang namanya analisa situasi gitu ya? Kalau ngomongin secara internal, biasanya kita butuh yang biasa ya, yang biasa umum digunakan untuk bahan analisa adalah data kompetensi matrix gitu ya. Kalau misalkan belum ada harus dibuat dulu tuh bahan kompetensinya ya, kompetensi matrix. Misalkan setiap 6 bulan sekali itu ada penilaian. Nanti di setahun itu kita melakukan yang namanya analisa gitu ya. Data performance gitu ya, data engagement survey, dan ini juga diharapkan di dalam internal juga melakukan yang namanya engagement survey. Ada data penjualan, data turnover tadi ya, dan juga lain-lain. Makanya data-data yang mendukung dalam pengambilan keputusan itu bisa melihat analisanya itu dari data-data di situasi internal. Apa aja yang dianalisa? Mulai dari kekuatan tentunya ya. Jadi memaksimalkan kekuatan sebagai pelatihan baru. Kita ngelihat dari sisi kelemahan kita, apa yang masih gap, apa yang perlu diperbaiki dari data-data tadi gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Nah, kalau eksternal gimana? Nah, jadi kalau eksternal cara analisa situasinya adalah dengan sebuah framework gitu ya. Frameworknya disebut dengan PESTEL. Mulai dari political, economic, social, technological, environmental, dan juga legal. Apa aja tadi ya? Apa aja sih yang dianalisa? Jadi bagian opportunity. Jadi ada nggak peluang-peluang gitu ya, mengarahkan. Jadi pelatihan kita tuh yang memang relevan dengan perkembangan secara di luar. Yang kedua adalah secara ancaman gitu ya, mengantisipasi tantangan agar pelatihan itu tetap efektif gitu. Jadi pada prinsipnya di situasi ini kita menerapkan yang namanya TAUS analysis ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih di dalam di sana gitu ya.